Bismillahirrahmanirrahim. Ku mau ini jadi Ramadan terbaikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah Mentari Arido Islamic School? Alhamdulillah, dalam kegiatan Guru Berkisah kali ini, Miss Nani akan berkisah tentang Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang pemberani dan dermawan. Beliau adalah salah satu putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian dapat mengambil hikmah yang baik dari kisah yang akan Miss sampaikan. Asma binti Abu Bakar bin Utsman Abu Bakar As-Siddiq, atau yang lebih dikenal dengan Asma binti Abu Bakar, adalah seorang mujahidah yang lahir tahun 27 sebelum Hijriah. Usianya berbeda 10 tahun dengan saudaranya seayah, yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan dengan saudaranya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq adalah saudara sekandung. Beliau masuk Islam pada saat di Mekah. Beliau masuk Islam setelah 17 orang sahabat terlebih dahulu masuk Islam. Beliau juga merupakan salah satu perempuan yang membaiat Rasulullah. Tahukah kalian apa itu baiat? Baiat adalah sumpah setia untuk mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah Islam. Saat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hijrah ke Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengajukan diri untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah tersebut. Abu Bakar meminta anaknya, Asma, untuk menyiapkan segala perbekalan yang diperlukan selama perjalanan hijrah tersebut. Beberapa saat setelah Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah, Asma didatangi oleh tokoh Quraisy. Mereka adalah Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal mengetahui menghilangnya Abu Bakar dari rumah dan diduga bahwa Abu Bakar pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal bertanya dengan bahasa yang kasar kepada Asma, "Di mana ayahmu?" Asma pasti menutupinya. Ia menjawab, "Aku tidak tahu di mana keberadaan ayahku." Maka Abu Jahal begitu marah. Dengan bengis dan kejam, Abu Jahal menampar pipi Asma hingga meninggalkan kemerahan di pipinya dan juga terlepas anting-antingnya. Hal ini tidak membuat Asma takut dan gentar. Ini adalah perjuangan dan pengorbanan Asma dalam melindungi perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya. Sesuai dengan tugasnya, pada malam hari Asma berangkat menuju Bukit Tur untuk mengantarkan perbekalan makanan minuman untuk ayahnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah beristirahat dan bersembunyi di Gua Tur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Asma melakukan pulang pergi mengantarkan perbekalan, dan itu harus dilakukan di malam hari agar tidak ketahuan oleh siapapun. Gua Tur terletak di puncak Gunung Tur. Seorang Asma pulang pergi sendirian, melakukannya di malam hari dan dalam kondisi yang sedang hamil besar. Terbayang oleh kita tingginya bukit-bukit yang harus didaki. Itulah perjuangan seorang mujahidah.
Dalam melaksanakan tugas berat ini, Asma merasa kesulitan karena harus mengikat dan mengaitkan makanan dan minuman ke tubuhnya dan untuk menyembunyikannya. Padahal ia hanya memiliki satu selendang. Sebelum berangkat, Abu Bakar memerintahkan Asma untuk membagi dua selendang yang dimilikinya, untuk memudahkan Asma pada saat membawa perbekalan, mengikat ke tubuhnya, dan untuk menutupinya. Asma pun menuruti perintah dari ayahnya. Ia membagi dua selendang yang dimilikinya. Ketika tiba di Gua Sur, Asma perbekalan yang dibawanya dari rumah di hadapan ayahnya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dilakukan oleh Asma ini, Rasulullah memberikannya julukan Zatun Nikotain atau pemilik dua ikat pinggang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti ikat pinggangmu ini dengan dua ikat pinggang di surga." Apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar menjadi bukti perjuangan dan pengorbanan dalam perjalanan dakwah Islam. Asma binti Abu Bakar juga dikenal sebagai muslimah yang dermawan. Ia merelakan ayahnya membawa seluruh harta yang dimiliki keluarganya dalam perjalanan hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebanyak 6.000 dirham. Ketika itu, sesaat setelah Abu Bakar pergi meninggalkan rumah bersama dengan Rasulullah dalam perjalanan hijrah, datanglah kakek Asma ke rumahnya. Abu Quhafah bertanya kepada Asma, berapa banyak harta yang ditinggalkan Abu Bakar untuk keluarganya, karena beliau khawatir anak-anak dan cucu-cucunya akan kesulitan apabila tidak ditinggalkan harta. Mendapat pertanyaan tersebut, Asma dengan tenang menjawab, "Tidaklah wahai kakek, sesungguhnya ayah telah meninggalkan banyak kebaikan kepada kami." Kemudian Asma masuk ke dalam kamar. Ia mengisi bejana yang biasa digunakan ayahnya untuk menyimpan harta dengan batu-batu kecil dan menutupinya dengan sehelai kain. Hal ini dilakukan untuk menenangkan hati kakeknya. Kemudian Asma mengajak kakeknya yang dalam kondisi buta tersebut untuk meraba bejana tempat menyimpan harta. Kakeknya berkata, "Tidaklah mengapa jika dia telah meninggalkan ini untuk kalian. Itu berarti dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup untuk kalian." Kedermawanan Asma terus berlanjut. Meskipun hidup di dalam kemiskinan, tapi dia tidak sungkan-sungkan untuk membantu orang miskin. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah kulihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Meskipun kedermawanan keduanya berbeda. Aisyah lebih suka mengumpulkan hartanya, baru kemudian membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Sedangkan Asma langsung membagikan ketika ia memiliki harta, tanpa ada yang disimpannya untuk hari esok." Asma binti Abu Bakar pernah berpesan kepada anak-anaknya, "Bersedekahlah, janganlah kalian menunggu lebihnya harta." Asma binti Abu Bakar hidup hingga usia 100 tahun. Beliau merupakan wanita muhajirin yang terakhir wafat. Demikian kisah yang disampaikan kali ini. Semoga kalian dapat mencontoh keberanian dan kedermawanan Asma binti Abu Bakar. Ku mau ini jadi Ramadan terbaikku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.